bersama Bu Mega juga gitu. Dan di luar itu banyak sekali kami ketemu dengan tim itu bersama Mas Ganjar. Jadi ya komunikasi kami terus jalan karena sudah ada garisnya dari ketua kerjasama partai pengusung, ya itu dari Bu Mega, agar kita mengambil dua jalur secara tegas. Satu jalur hukum, itu saya yang mengkoordinir pada tingkat pasangan calon. Kemudian jalur politik itu nanti saya tidak ikut jalur politik, yaitu angket, karena saya bukan orang partai. Tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Dan itu jalur politik kan Pak ya? Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya. Kita berbagi tugas tapi tetap punya kaitan. Nah, saya ingin tegaskan lagi bahwa kalau jalur politik dan jalur hukum itu konsekuensinya berbeda. Kalau jalur hukum itu konsekuensinya adalah pemilu atau hasil perhitungan itu sah atau tidak, benar atau tidak yang ditetapkan oleh KPU, yang ujungnya nanti mungkin satu pemilu diulang, pemilu didiskualifikasi, atau mungkin ini besar, itu nanti yang akan dipertaruhkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sesudah putusan MK nanti, ya nasib pilpres ini bagaimana angkanya, itu satu ya. Kalau jalur politik itu angket, itu yang digugat adalah kebijakan pemerintah, bukan paslon, bukan kemenangan, bukan KPU yang dipersoalkan di angket itu, tapi kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan beberapa undang-undang ya, yang berimplikasi tentu saja dalam prakteknya terhadap pemilihan umum, tetapi tidak akan menafikan hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU dan MK, yaitu angket. Oleh sebab itu juga angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan. Angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan presiden, karena dari sudut teknis prosedural berbeda. Bisa saja nanti misalnya angket menyimpulkan satu, telah terjadi penyalahgunaan anggaran negara, yang kedua telah terjadi korupsi. Nah, kalau korupsi itu pemakzulan kan. Nah, itu nanti dibentuk panitia pemakzulan lagi, beda lagi, dan itu lama gitu. Mungkin ada indikasi tindak pidana. Nah, itu nanti akibat hukumnya bukan pemakzulan, hukum pidana biasa gitu. Nah, itu ya normatifnya begitu. Kalau angket itu tidak akan ada hasil angket presiden makzul, nggak bisa. Harus hanya rekomendasi bahwa penggunaan anggaran salah, baru nanti kalau salah itu terkait dengan 5 hal: korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, lalu ada tindak pidananya dan ada pelanggaran etik ya, itu baru proses sendiri pemakzulan, yang itu diusulkan oleh sepertiga anggota DPR, sidangnya sekian lama, lalu pembukaan komisi, lalu sidang pleno dihadiri 2/3, keputusannya disetujui oleh 2/3, itu lama. Oleh sebab itu angket yang sekarang ini tidak ada hubungan langsung dengan pemakzulan, tetapi bisa saja ada kaitan pidananya, yang itu tidak terikat waktu Oktober atau kapanpun. Kalau pidana itu kan lama ya, dan luasa. Dok, tadi Prof mengatakan sudah dicatat nama-nama anggota yang misalkan untuk mendapatkan angket itu dari parpol mana saja kan? Apakah hanya di institusinya Pak Sama saja, atau institusinya Pak Anies Mohaimin juga? Itu yang masih dikoordinasikan. Kalau dari timnya Amin kan sudah mengatakan siap dengan atau tanpa PDIP, mereka kan akan angket juga. PDIP sudah pasti iya, kan tinggal digabung aja kalau gitu, biar tidak sendiri-sendiri. Jadi daftar tersebut baru dari PDIP doang saja ya? Ya, tapi yang tahu partai ya, saya tidak boleh nyebut siapa-siapa karena saya tidak langsung, tidak boleh. Tapi ada kemungkinan mandek dari karena kan yang kasus di beberapa itu kan ada kemungkinan mandek. Apa? Hak angket. Angket. Ya mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nah, nanti perdebatannya di tahap persetujuan. Apakah mau dilanjutin usul ini atau tidak, itu nanti semua partai kan ikut gitu. Nah, nanti kita lihat di situ. Kalau saya baru saja lihat ceramahnya Pak Yusuf Kalla di UI kemarin, memang angket ini diperlukan.
karena pemilu ini menurut Pak Yusuf Kalla ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Sejak tahun 55 sampai sekarang ini pemilu terburuk. Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan di mana setiap pemilu orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan punya uang dan mau menyalahgunakan uang. Itu kata Pak Yusuf Kalla yang kan. Dan menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan gitu, Pak Mahfud kan paslon pastilah gitu. Nah, makanya saya nggak ikut ngomong gitu. Saya katakan, Anda lihat ceramahnya Pak Yusuf Kalla bagus sekali. Pandangan seorang negarawan. Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan. Kalau politiknya belum selesai, lalu ini ketemu yang menjadi korban nanti negara. Ini Pak Yusuf Kalla yang saya pahami dari ceramahnya. Oke? Dan kalau soal hukum, kalau terjadi putaran kedua itu nanti 26 Juni ya. Kan bisa saja ada pemilu ulang, bisa putaran kedua, bisa tidak gitu ya. Setelah MK menetapkan ya? Iya, jadi tidak akan mengganggu agenda konstitusi. Kalender konstitusi tidak akan terganggu karena memang KPU sudah menjadwalkan 22 sampai 25 itu minggu tenang ya. Kemudian pemungutan suaranya 26 Juni. Apakah itu ulang atau apa gitu ya. Kalau itu memang MK nanti memutuskan seperti itu. Jadi jangan bilang pemilu sudah selesai. Jadwalnya sudah ada 26 Juni. Sudah ada jadwalnya. Soal Pak